Hai fashion people, balik lagi sama aku Kintana. Dimana hari Rabu ini aku bakal nemenin kamu dimana lagi kalau bukan di Before After. Ngomongin industri mode di tanah air, kalau kita lihat belakangan ini memang terus mengalami perkembangan seiring waktu. Gak cuma tren fashionnya aja, tetapi juga item pendukungnya seperti aksesoris pun turut menjadi sorotan untuk menunjang penampilan agar lebih stylish dalam sekejap. Nah, episode kita kali ini bakalan ngebahas soal tren aksesoris fashion untuk tampil modis di tahun 2024. Check this out! Memiliki penampilan yang menarik memang menjadi nilai lebih sendiri bagi seseorang. Selain enak dilihat, biasanya penampilan yang menarik bisa dijadikan trendsetter bagi banyak orang. Jika sebagian orang lebih suka bergaya simpel dengan mengandalkan pakaian yang melekat di tubuhnya aja, ada pula orang yang ternyata malah terlihat lebih stylish dengan penambahan aksesoris. Nah, ternyata peran penting aksesoris di penampilan seseorang sangat berpengaruh dengan bagaimana stylish atau tidaknya style tersebut. Misalnya aja, penampilan menjadi lebih sempurna dengan beberapa aksesoris pilihan. Ternyata begitu banyak macam aksesoris yang bisa dipakai, dan biasanya memang menjadi penunjang penampilan untuk terlihat lebih stylish dan juga fashionable. Tidak hanya dipakai menjadi cadangan, ternyata peran aksesoris di penampilan kita pun sangat membantu menjadikan style lebih sempurna. Namun ternyata penggunaan aksesoris sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Nah, penasaran kan? Berikut informasi selengkapnya. Sejarah aksesoris pada masa kerajaan dapat kita temukan pada masa prasasti kuno. Aksesoris biasanya digunakan pada upacara tertentu, antara lain disebutkan bahwa dalam upacara penetapan di Sima atau desa perdikan, ada rangkaian pemberian hadiah atau pasek-pasek kepada para pejabat berupa kain, cincin, serta uang emas dan juga perak. Kitab Sumana Santaka sekitar abad ke-12 menyebutkan hadiah yang diberikan itu berupa gelang, kalung, cincin yang diperuntukkan bagi mereka yang menguasai tingkat kepandaian dalam bidang seni musik, tari, dan sastra. Jenis perhiasan dari masa klasik kebanyakan berupa mahkota, jama, tusuk konde, hiasan telinga, kalung, bandul, selempang dada, gelang lengan, cincin, dan jempang atau penutup kelamin pada anak perempuan. Jenis perhiasan yang ditemukan pada arca batu dan perunggu tidak seluruhnya dari logam, seperti ikat pinggang dan ikat pinggul yang dibuat dari kulit atau kain tebal, melainkan dilengkapi gesper emas atau timang yang kadang-kadang dihiasi batu mulia. Aksesoris kini tak dapat dipisahkan dari dunia mode. Aksesoris pada fashion pria maupun wanita merupakan sebuah pelengkap yang membuat Anda terlihat lebih manis dengan pakaian yang kamu pilih. Aksesoris fashion sendiri tidak dapat dipandang sebelah mata dan sudah menjadi bagian dari fashion. Tidak dapat dipungkiri lagi, memang lambat laun tren aksesoris khususnya untuk aksesoris wanita semakin meningkat. Bahkan bisa dikatakan dengan pesatnya pertumbuhan aksesoris berbanding lurus dengan perkembangan dunia fashion itu sendiri. Pada tahun ini bakal menjadi tahun yang menarik di dunia fashion, khususnya di dunia fashion aksesoris wanita. Berikut kita simak perkembangan fashion di dunia. Pertama, tahun 1900-an. Pada tahun ini disebut juga dengan tahun plum bomb. Pemakaian topi dengan bulu asli mencapai puncaknya pada awal abad ke-20-an. Pemakaian bulu untuk aksesoris wanita ini mengakibatkan penurunan secara besar-besaran pada populasi burung. Bahkan lebih parahnya, ada beberapa jenis burung yang dianggap mendekati angka kepunahan. Kedua, tahun 1910-an. Pada tahun ini korset menjadi sesuatu pelengkap busana yang sangat penting digunakan. Wanita menganggap bahwa menggunakan korset akan membentuk payudara dan pinggul menjadi semakin sempurna. Pada zaman ini, anggapan wanita selalu pada pernyataan bahwa rasa sakit adalah keindahan bentuk tubuh wanita ke tingkat yang lebih sempurna. Ketiga, tahun 1920-an. Perubahan fashion wanita mulai bergerak dengan perubahan yang drastis pada tahun ini, di mana gerakan hak pilih perempuan dilaksanakan. Mode pakaian wanita menjadi lebih bebas dengan memakai riasan, memotong rambut, merokok, minum-minum, dan para wanita zaman telah meninggalkan pakaian kuno mereka beralih ke pakaian yang lebih pada potongan lurus, pendek, dan penggunaan bra yang dibuat setipis mungkin. Penampilan ini diciptakan oleh Coco Chanel dengan istilah garcon, wanita lebih bebas dalam bergerak dengan meninggalkan korset mereka.
Keempat, tahun 1920-an. Bersamaan dengan The Flapper Dress, para wanita menjepit rambut mereka dengan penjepit dan memotong rambut dengan begitu pendek. Hal ini masih sering kita lihat banyak artis Hollywood yang mengikuti tren rambut flapper headband. Kelima, tahun 1920-an. Penciptaan topi mode ini sebenarnya dirancang pada tahun 1908 oleh seorang wanita bernama Caroline. Namun, kepopulerannya menjadi naik pada tahun 1920-an. Keenam, tahun 1930-an. Terdapat perubahan dari mode garkon yang diusung oleh Chanel pada tahun 1920-an. Para wanita mulai kembali ke zaman yang lebih feminim untuk kembali memperlihatkan lekuk tubuh mereka dengan lebih menampilkan bentuk lengan yang lebih menonjol. Dan ketujuh adalah 1940-an. Perubahan mode fashion banyak dipengaruhi atas aspek apapun. Salah satunya yang terjadi di masa ini. Pada masa ini merupakan masa setelah terjadinya Perang Dunia Pertama dan terjadi penghematan komoditi segala macam kebutuhan. Salah satunya berpengaruh pada dunia fashion. Pembuatan pakaian dibuat dengan tujuan tahan lama, terjangkau, dan tidak modis. Menggulung rambut, berdandan setipis mungkin, dan harus bekerja seperti laki-laki untuk mengurangi kebosanan akan fashion. Para wanita pada masa itu sering menggunakan pakaian lama, spray, atau bahkan bekas untuk dibentuk sebagai pakaian yang bisa digunakan kembali. Nah, itu dia perjalanan singkat dari kemunculan aksesoris fashion sendiri yang ternyata sudah ada sejak zaman kuno. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, aksesoris memang bisa membuat pakaian simple terlihat lebih keren. Untuk model pakaian basic atau polos, aksesoris memang wajib melengkapi penampilan kamu agar memberikan kesan stylish dan berbeda di setiap looknya. Namun kamu juga harus pandai memadupadankan aksesoris dengan keseluruhan outfit yang sedang kamu pakai. Jika tidak, look yang ditampilkan akan terlihat penuh dan juga berisi. But don't worry, Before After udah punya beberapa tips memadupadankan aksesoris dengan outfit yang akan kamu kenakan. Berikut selengkapnya. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Pertama, kamu bisa memilih aksesoris berwarna netral untuk pakaian berwarna cerah. Pakaian berwarna cerah memang membuat tampilan kamu terlihat lebih fresh sehingga memberikan kesan muda. Namun, kamu perlu berhati-hati jika menambahkan aksesoris di dalam keseluruhan look kamu. Sebaiknya pilihlah aksesoris berwarna netral seperti hitam, putih, atau abu-abu. Kecuali jika kamu memang ingin tampil nyentrik. Tak ada salahnya jika menggunakan aksesoris dengan warna yang juga cerah sehingga membentuk gaya color block. Kedua, hindari memakai aksesoris berwarna serupa dengan pakaian. Apakah kamu sering memadukan aksesoris berwarna serupa dengan warna outfit kamu? Cara ini ternyata masih sering dipakai oleh banyak perempuan. Namun sayangnya akan memberikan kesan too much. Bayangkan aja kamu udah memakai dress berwarna merah, lalu kamu menambahkan anting dan kalung berwarna merah pula. Bukankah terlalu mencolok? Ketiga, seimbangkan ukuran aksesoris yang akan kamu gunakan. Sudah memakai kalung yang cukup lebar atau kalung dengan liontin berukuran besar? Sebaiknya kamu memilih aksesoris lain yang berukuran kecil agar tampak seimbang. Kamu hanya boleh memakai anting yang simple, misalnya seperti model stud atau cuff earrings. Jadi sebelum memakai semua aksesoris, cobalah untuk mempertimbangkan ukurannya agar penampilan kamu terlihat lebih elegan. Keempat, pakai satu aksesoris sebagai centerpiece. Hindari menumpuk aksesoris dalam satu look. Kamu bisa memilih satu aksesoris saja sebagai centerpiece agar terlihat menonjol. Pilih aksesoris yang dapat menarik perhatian ya. Ingat, jika sudah memakai anting tassel besar, kamu tidak perlu menambahkan kalung lagi. Jika sudah memakai jam tangan yang cukup berkilau, kamu tidak perlu memakai cincin atau gelang lagi. Dan kelima, tentukan tema outfit yang akan kamu pakai. Jika kamu ingin terlihat feminim, kamu bisa memakai anting atau kalung yang terbuat dari mutiara, emas, berlian, dan sebagainya.
Begitu pula dengan jam tangan. Kamu bisa memilih jam tangan dengan strap model rantai jenis oyster, keramik, metal, dan lain-lain. Sedangkan jika ingin terlihat sporty, kamu bisa memilih jam tangan dengan strap karet, tali NATO, tali perlon, dan lain-lain. Nah, itu dia aturan dasar memakai aksesoris agar terlihat cocok dengan outfit yang kamu kenakan. Tapi yang perlu diingat bahwa kunci utama untuk tampil modis adalah menggabungkan aksesoris dengan kepercayaan diri dan memilih yang sesuai dengan gaya pribadi kamu. Dan kamu juga perlu terbuka untuk eksplorasi serta bereksperimen dengan kombinasi aksesoris yang berbeda agar menemukan hal berbeda dan menarik dalam fashion kamu. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Halo fashion people, kalau tadi sudah ngebahas soal bagaimana sejarah dari aksesoris itu sendiri, serta aturan mix and match-nya, kurang lengkap rasanya jika tidak sekalian mengkulik tren aksesoris di tahun 2024 ini. Check this out! Dilansir dari media kompas.com, desainer aksesoris kenamaan tanah air, Rinaldi Yunardi, sudah melihat beberapa tren aksesoris yang bakal naik daun dan mendominasi sepanjang tahun 2024. Yang pertama, yakni aksesoris oversize. Aksesoris oversize berciri khas ukurannya yang lebih besar dari biasanya. Contohnya antara lain berupa kacamata, anting, gelang, dan kalung yang mampu memberikan statement tertentu ke penampilanmu. Rinaldi juga menyampaikan aksesoris oversize mulai diminati karena looknya bisa menciptakan gaya yang anti-mainstream. Aksesoris yang oversize bisa memberikan kesan penampilan yang juga dramatis. Kedua, aksesoris kreatif. Jenis aksesoris yang lebih ekspresif, inovatif, dan kreatif ternyata mulai diminati para pecinta mode. Unsur-unsur kreativitas pada aksesoris yang dimaksud itu mencakup item-item yang dirancang dengan keunikan bahan atau materialnya, pola, desain, model, serta siluet yang mengedepankan estetika dan bernilai seni. Sebagai contoh, aksesoris yang dibuat dengan tangan alias handmade dan eksklusif, jika dilihat dari look secara keseluruhan, kreativitas pada aksesoris dapat menambah kesan unik dan bisa mengekspresikan karakter pemakainya. Aksesoris kreatif memiliki nilai seni dan juga menarik perhatian. Ketiga, kalung tebal dan anting menjuntai. Aksesoris berupa kalung tebal dan anting menjuntai diprediksi menjadi item wajib untuk dimiliki di tahun ini. Mungkin dulunya anting menjuntai hanya identik dengan acara mewah dan formal. Seiring berjalannya waktu, sudah banyak orang yang berani mengekspresikan diri dengan statement yang mencolok. Salah satunya anting yang menjuntai. Begitu pula pada kalung tebal atau chunky yang menurut Rinaldi akan semakin digemari di tahun 2024. Penggunaan item yang lebih menonjol seperti kalung chunky dengan mudah bisa dikombinasikan sekaligus melengkapi setelan busana yang sederhana. Dan yang keempat adalah tas tangan kreatif. Mirip dengan aksesoris kreatif, tas tangan kreatif yang diprediksi bakal booming mencakup desain tas yang memadukan inovasi, seni, dan juga fungsi. Tas tangan kreatif dapat mencakup bahan unik, bentuk yang berbeda dari tas tangan pada umumnya, serta kombinasi elemen atau statement yang juga unik. Nah, itu dia tren aksesoris 2024 yang bisa kamu pertimbangkan untuk menyempurnakan penampilan kamu. Dan gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri, tapi sebelum itu Kintana mau ingetin buat fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.